Halo, saya Dewatri Romini dari kelas 5B dengan NIM 2223142703. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kategori pengukuran kinerja. Kita langsung saja pada pembahasan materi. Yang pertama, apa itu kesenjangan harapan pengukuran kinerja? Kesenjangan harapan atau ekspektasi gap merupakan kesenjangan yang terjadi karena adanya perbedaan antara harapan masyarakat dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pedoman mutu manajemen suatu organisasi yang menyediakan layanan publik. Kita ambil salah satu contoh, misalkan kita ingin pergi mengurus SIM di kantor polisi, perpanjangan SIM di kantor polisi. Namun kita berharap kita mendapat perlakuan yang baik atau ramah, kemudian prosesnya itu cepat dan juga mudah. Namun harapan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sehingga kita harus perlu untuk mengantri dan mengisi formulir yang dibilang cukup rumit. Dan juga kita mendapat perlakuan yang tidak ramah. Nah, dari situ kita bisa menilai bahwa itu sudah termasuk dalam penyebab kesenjangan harapan atau expectation gap. Yang berikutnya yaitu apa itu indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Nah, di sini dikatakan bahwa indikator kinerja itu adalah pengukuran tingkat keberhasilan suatu program atau tingkat pengukuran suatu program. Nah, di sini indikator kinerja itu menggunakan indikator kuantitatif dan indikator kualitatif. Nah, kita ambil salah satu contoh dari misalkan kita ingin meningkatkan jumlah pengunjung museum yang baik. Nah, di situ kita menggunakan indikator kinerja kuantitatif dan indikator kinerja kualitatif. Nah, yang termasuk dalam indikator kinerja kuantitatif itu misalkan yang pertama jumlah pengunjung per bulan. Nah, kita dapat mengukur total pengunjung setiap bulan untuk melihat apakah terjadi peningkatan targetnya. Nah, peningkatan targetnya setiap bulan yaitu 10% dibandingkan dengan sebelumnya. Kita dapat melihat bahwa telah membantu tren kunjungan secara keseluruhan. Yang berikutnya itu indikator kualitatif, yaitu tingkat kepuasan pengunjung. Kita bisa melihat seberapa puas pengunjung dengan kunjungan mereka. Dilakukan melalui survei kepuasan dengan target skor minimal 8 sampai dengan 10. Kita bisa melihat bahwa ini penting untuk memastikan pengunjung memiliki pengalaman atau positif dan ingin berkunjung lagi. Baik, yang berikutnya yaitu kategori pengukuran kinerja. Itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ukuran finansial, ukuran produktivitas, ukuran kualitas, ukuran pelayanan, ukuran inovasi, dan juga ukuran personalia. Nah, yang termasuk dalam ukuran finansial dibagi menjadi 3, yaitu ukuran biaya, ukuran pendapatan, dan juga ukuran tingkat pengembalian dan surplus. Yang termasuk dalam ukuran biaya yaitu kemampuan untuk mencapai pengurangan biaya yang telah dianggarkan atau
budget cost reduction. Kemudian yang kedua yaitu ukuran pendapatan. Yang termasuk dalam ukuran pendapatan yaitu kemampuan untuk mencapai penjualan atau penyediaan layanan, target pertumbuhan penjualan atau penyediaan layanan sebagaimana dianggarkan dengan efektif. Yang ketiga yaitu ukuran tingkat pengembalian dan surplus. Yang termasuk dalam ukuran tingkat pengembalian dan surplus yaitu kemampuan untuk mencapai margin kontribusi sebagaimana ditargetkan. Yang kedua yaitu ukuran produktivitas. Yang termasuk dalam ukuran produktivitas yaitu jumlah output yang bisa dihasilkan untuk setiap pegawai atau setiap jam kerja yang efektif. Yang berikutnya itu ukuran kualitas. Yang termasuk dalam ukuran kualitas yaitu persentase produk tidak sempurna atau efektif produk, misalnya produk rusak, cacat kembali, atau layanan yang tidak memenuhi standar pelayanan minimum atau SPM. Yang berikutnya yaitu ukuran pelayanan. Ukuran yang termasuk dalam ukuran pelayanan yaitu kepuasan pelanggan masyarakat sebagai direct user atau kualitas layanan produk yang disediakan. Yang berikutnya itu ukuran inovasi. Ukuran yang termasuk dalam ukuran inovasi yaitu jumlah produk atau jenis layanan baru yang berhasil disediakan setiap periode. Yang terakhir, ukuran personalia. Yang termasuk dalam ukuran personalia yaitu tingkat perputaran pegawai atau turnover. Yang berikutnya, pendekatan pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Itu dibagi menjadi 4 pendekatan yaitu analisis anggaran, yang kedua analisis rasio pelaporan keuangan, yang ketiga balance score method, dan juga yang keempat performance audit atau pengukuran value for money. Yang pertama yaitu analisis anggaran. Analisis anggaran adalah pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan anggaran dan realisasinya. Yang kedua, analisis rasio laporan keuangan. Pengukuran kinerja yang didasarkan atas penghitungan rasio-rasio keuangan, misalnya rasio likuiditas, rasio efektivitas, rasio solvabilitas, dan juga rasio pasar. Yang berikutnya yaitu balance scorecard method. Itu adalah pengukuran kinerja dengan berbasis pada aspek finansial dan non-finansial. Yang keempat, performance audit atau pengukuran value for money. Pengukuran dan pemeriksaan kinerja dengan berdasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang berikutnya yaitu analisis rasio laporan keuangan. Analisis rasio laporan keuangan dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode analisis horizontal atau dinamis dan metode analisis vertikal atau statis. Metode analisis horizontal adalah analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun atau periode sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Yang berikutnya yaitu metode analisis vertikal atau statis. Itu adalah analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun atau periode tertentu, yaitu membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk tahun atau periode yang sama. Yang berikutnya yaitu base value for performance measurement. Dalam The Government Activity pada tahun 1999, di Inggris telah ditetapkan suatu persyaratan tertentu terhadap kewenangan beberapa instansi terutama pemerintah daerah, kepolisian, dan kantor pemadam kebakaran. Persyaratan ini dimaksudkan agar organisasi publik tersebut mampu menjamin dilakukannya perbaikan terus-menerus atau continuous performance atau atas fungsinya dengan memperhatikan kombinasi antara aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sehingga bisa mencapai hasil yang terbaik atau best value. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan.